Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Kejari Flotim tetapkan 3 tersangka kasus talut Gekenderan. Sejumlah titik ruas jalan Trans Utara Ende Maumere dan Ende Nagekeo nyaris ambruk. Ya, saudara, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya, Yasinta Tibuhala. Ya, dan saya Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, Kejaksaan Negeri Flores Timur akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Talut Kalibelo, Desa Gekengderan, Kecamatan Tanjung Bunga. Ketiga tersangka korupsi proyek pembangunan Talut senilai 2,7 miliar rupiah tahun 2020 masing-masing adalah LLS selaku PPK, YKD selaku Direktur PT NTT Jaya Konstruksi sekaligus sebagai kontraktor pelaksana, dan CS selaku pelaksana lapangan PT NTT Jaya Konstruksi tanpa dasar hukum. Kasih Pitsus Kejari Flotim, Kosmas Oematan menegaskan penetapan 3 orang tersangka dalam kasus pembangunan Talut Kalibelo, Desa Gekenderan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2020. Tersangka CS telah ditahan terlebih dahulu beberapa hari yang lalu, sementara tersangka ELLS dan YKD baru ditahan Jumat 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah setelah keduanya mangkir dari panggilan pertama oleh pihak penyidik. Kasih Pitsus Kejari Flotim juga menjelaskan proses penahanan para tersangka ini sesuai dengan SOP didukung dengan alat bukti yang cukup. PPK, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan kontrak yang harusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak. Hari ini itu kontraktor yang tanda tangan surat perjanjian. Tapi dalam pelaksanaannya dia kasih ke orang yang tidak ada dasar hukum untuk kerja, yang sudah kami tahan duluan. Jadi 2 orang hari ini kami tahan. Setelah ini kami berusaha untuk secepatnya kami limpah ke pengadilan supaya kita membuktikan kebenaran. Kedua tersangka yakni ELLS dan YKD usai menjalani pemeriksaan lanjutan dan penandatanganan berita acara penahanan, keduanya langsung dikenakan seragam tahanan dan tangannya diborgol, kemudian digiring keluar dari aula utama Kejaksaan Negeri Flotim menuju mobil tahanan. Untuk selanjutnya dibawa menuju rumah tahanan kelas 2B Rutan Larantuka. Para tersangka ini ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 20 Oktober 2023. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 59 aparat sipil negara atau ASN di Kabupaten Kupang terindikasi menerima bantuan sosial reguler dari Kementerian Sosial. Bantuan sosial reguler dari Kementerian Sosial yang ada hingga saat ini adalah Bansos PKH dan Bansos BPNT. Kedua bansos reguler ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan diterima langsung oleh warga sebagai keluarga penerima manfaat setiap bulan. Adapun bansos merupakan bantuan yang diberikan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu dengan berbagai indikator.
Tetapi berdasarkan rekomendasi dari BPK tahun 2023, banyak ASN di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia terindikasi ikut menerima bansos. Seperti di Kabupaten Kupang misalnya, sebanyak 59 aparat sipil negara atau ASN terindikasi ikut menerima bantuan sosial reguler dari Kementerian Sosial. PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Pandapotan Sialagan, membenarkan temuan BPK yang mengindikasi 59 ASN di Kabupaten Kupang ikut menerima bansos PKH dan BPNT. Menindaklanjuti rekomendasi BPK, Dinas Sosial Kabupaten Kupang telah melakukan upaya verifikasi dan klarifikasi kepada nama-nama ASN yang terindikasi ikut menerima bansos. Selain itu, Dinas Sosial juga telah mengirimkan surat ke semua kepala desa, lurah, dan camat untuk menelusuri nama-nama ASN yang direkomendasikan oleh BPK. Bahkan, Dinas Sosial sudah menerima berbagai klarifikasi dari masyarakat dan ASN terkait, sehingga hasil klarifikasi telah diupload ke sistem untuk diverifikasi oleh kementerian dan diaktifkan kembali karena setelah BPK merekomendasikan hasil temuan, Kementerian Sosial telah menonaktifkan status keluarga penerima manfaat. Temuan BPK RI bahwa ada ASN di Kabupaten Kupang itu sebanyak 59 orang terindikasi menerima bantuan. Nah, oleh karena itu saat ini kita sudah melakukan koordinasi. Artinya kita bersurat ke aparat setempat, dalam hal ini kepala desa, lurah, camat, untuk menegaskan kembali bahwa nama-nama yang disinyalir ini menerima bantuan ini supaya segera diminta klarifikasi. Berdasarkan rekomendasi dari BPK, temuan 490 orang atau kepala keluarga penerima bansos sebanyak 428 kepala keluarga merupakan pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan, 59 merupakan ASN, dan 3 orang lainnya merupakan temuan administrasi hukum yang dipastikan memiliki badan usaha. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, netralitas aparatur sipil negara sangat penting diperhatikan selama masa pemilihan umum baik Pileg dan Pilpres maupun Pilkada. Tidak terkecuali bagi seluruh ASN yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Netralitas aparatur sipil negara sangat penting diperhatikan selama masa pemilihan umum baik Pileg dan Pilpres maupun Pilkada. Tidak terkecuali bagi seluruh ASN yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, ASN merupakan satu isu yang cukup seksi untuk dibahas dalam masa pemilu karena mereka selalu ada, baik dari struktur atas hingga tingkat bawah. Meskipun pemilu merupakan salah satu cara konstitusional untuk meraih kekuasaan, namun harus diingat bahwa ASN merupakan pelayan seluruh masyarakat. Berdasarkan data penanganan pelanggaran Bawaslu pada pemilu 2019, netralitas ASN menempati peringkat ketiga tertinggi pelanggaran pemilu. Sehingga upaya pencegahan dan pengendalian pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh ASN adalah dengan bekerja sama dengan unsur pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk memastikan mereka tidak terlibat politik praktis. Kita lihat data penanganan pelanggaran di pemilu sebelumnya misalnya, netralitas ASN itu menempati posisi ketiga pelanggaran tertinggi selain yang lain kan posisinya. Sehingga pencegahan yang dilakukan Bawaslu ya kita melakukan upaya pencegahan dengan membangun kerjasama bahkan dengan pemerintah daerah. Misalnya tadi Pak PJ Gubernur hadir, beliau menjadi penting untuk ikut memastikan jajarannya tidak ada yang berpolitik praktis sehingga kemudian terjebak pada ketidaknetralan. Kerjasama dengan pemerintah daerah menjadi penting, kerjasama dengan berbagai pihak ASN misalnya itu juga jadi penting supaya nanti begitu rekomendasi Bawaslu itu bisa ditindaklanjuti cepat.
Sementara itu, menurut Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur, Nonato Sarmento, berkaitan dengan konteks sosial dan kontestasi penyelenggaraan pemilu, posisi NTT dikategorikan rawan sedang dengan akumulasi nilai 68,5. Sedangkan untuk indeks kerawanan pemilu berdasarkan pengalaman 2019, netralitas ASN menempatkan NTT dalam kategori rawan. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, NTT menempati peringkat kelima terkait ketidaknetralan ASN. Khususnya komitmen daripada pemerintah sendiri, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, agar bisa menyampaikan kepada para jajaran ASN kita untuk bertindak dan juga berpikir netral. Kita sudah punya beberapa langkah mitigasi. Yang pertama tentunya pada tahun 2022 kemarin kita melakukan proses fakta integritas dengan pemerintah provinsi dengan mantan gubernur kita lalu Victor dalam bentuk fakta integritas daripada pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini gubernur punya komitmen kaitannya dengan netralitas ASN. Langkah yang kedua adalah sosialisasi yang juga kami lakukan baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan hingga tingkat kecamatan maupun desa. Kita menyampaikan kepada jajaran ad hoc kami agar menyampaikan pentingnya ASN mesti netral, baik itu dalam pikiran maupun dalam tindakan. Dari Kota Kupang, Agung Pras, Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, dua pimpinan institusi keamanan di wilayah Timor Tengah Utara memastikan seluruh jajarannya menjunjung netralitas pada pemilu 2024 mendatang. Sesuai dengan penegasan yang telah disampaikan Panglima TNI dan Kapolri, pimpinan TNI dan kepolisian di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara memastikan tetap menjaga dan menjunjung netralitas dalam pemilu 2024 mendatang. Komandan Kodim 1618 TTU, Letkol Arm Laude Irwan Halim, memastikan netralitas dalam momen politik sudah menjadi darah daging bagi institusi TNI. Sebagai pimpinan TNI di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, dirinya selalu mengingatkan jajarannya untuk selalu menjaga netralitas dan patuh pada aturan yang ada, seperti tidak memberikan fasilitas institusi untuk kepentingan partai politik tertentu. Kalau masalah netralitas untuk harga mati, sudah banyak petunjuk, perintah, surat, semuanya kita harus netral. Apapun yang berada netral. Ya, saya memilih salah satu banyak penekanan-penekanan yang diberikan hubungan sama netralitas sudah banyak, ya salah satunya ya tidak boleh menggunakan fasilitas militer dalam melaksanakan ritual partai-partai politik ataupun calon-calon sudah tidak membangun, sudah membentara daging lah. TNI itu netral. Nada juga ditegaskan Kapolres TTU AKBP Muhammad Mukson yang menegaskan keterlibatan kepolisian hanyalah pada pemilihan umum mendatang yang bersifat melakukan pengamanan agar pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Bapak Dandim bahwa Polri juga untuk netralitas harga mati, jadi tidak ada kita berpolitik taktis, jadi semuanya tugas kita hanya mengamankan agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman, lancar, dan jurdil. Kapolres AKBP Muhammad Mukson menambahkan, berkolaborasi dengan pihak TNI, pihaknya telah siap mengawal dan mengamankan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Kesiapan pengamanan ini telah diwujud nyatakan dengan telah digelarnya apel gelar pasukan pengamanan pemilu 2024 dan kegiatan simulasi penanganan potensi-potensi kerawanan yang diprediksi terjadi nanti. Dari Timor Tengah Utara, Jose Praso, TVRI NTT. Kita beralih ke Timor Tengah Selatan. Pemirsa, pemerintah daerah Timor Tengah Selatan resmi kantongi surat keputusan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang persetujuan penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023. Pemerintah daerah TTS pastikan tunjangan 19 dokter di RSUD SOE, hak tenaga kontrak dan dana pilkada segera cair dalam pekan depan. Sekretaris Daerah Timor Tengah Selatan, Seperius Edison Sipa, menjelaskan pemerintah daerah Timor Tengah Selatan selaku kuasa pengguna anggaran menyampaikan terima kasih kepada pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah mengeluarkan surat keputusan gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri yang tentang persetujuan penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2023. Dengan surat putusan ini, pemerintah daerah Timor Tengah Selatan diperbolehkan untuk menggunakan peraturan kepala daerah sebagai dasar hukum dalam penggunaan APBD perubahan untuk pembayaran tunjangan 19 dokter di Rumah Sakit Umum Daerah SOE, tunjangan tenaga kontrak daerah, honor paskibraka, dan juga dana pilkada. Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pekan depan akan melakukan pembayaran. Di mana sudah menjawab surat kami tanggal 2 terkait dengan tidak persetujuan KUA dan PPS 2023. Dengan surat dari gubernur, penjabat gubernur sudah jelas untuk kami lakukan penjabaran untuk menampung anggaran-anggaran yang sifatnya sangat mendesak, dan ya di antaranya ada P3K, bukan P3K tapi tenaga kontrak. Surat keputusan penjabat Gubernur NTT telah dikantongi sejak awal bulan Oktober 2023. Namun karena penjabaran yang tertuang dalam isi surat permohonan sementara digodok, sehingga tim anggaran pemerintah daerah TAPD baru merealisasikan anggaran pada minggu terakhir bulan Oktober 2023 atau pekan depan. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda iklan berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, masyarakat di daerah transmigrasi, tepatnya di Uluk Lubuk, Desa WOE, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, mendapat penguatan program peningkatan ketahanan pangan di daerah perbatasan. Kabupaten Malaka termasuk wilayah transmigrasi 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal yang berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste RDTL. Untuk itu, peningkatan ketahanan pangan sangat dibutuhkan masyarakat di daerah transmigrasi. Menjawab persoalan dan kesulitan yang dialami warga transmigrasi selama ini, pemerintah daerah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pertanian dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nakertrans Kabupaten Malaka membangun kerjasama dengan tim pelaksana program Matching Fund dari Universitas Brawijaya dan Undana Kupang dalam melakukan penguatan ketahanan pangan di daerah transmigrasi, tepatnya di Trans Uluk Lubuk, Desa WOE, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Terdapat beberapa program Matching Fund seperti diseminasi teknologi budidaya komoditas unggulan, diseminasi teknologi pengolahan pasca panen komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur dasar aksesibilitas dan ketahanan pangan, serta pengembangan lembaga pengelola usaha dan pasar lokal. Sementara inovasi diprioritaskan pada bidang pertanian berupa komoditas unggulan jagung hibrida dan kacang hijau. Tim pelaksana program Matching Fund, Atik Iriani, mengatakan program ini diprioritaskan di wilayah transmigrasi seperti di Kabupaten Malaka, karena Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten di wilayah perbatasan Timor Leste.
Dengan kegiatan matching fund, masyarakat di daerah transmigrasi dan masyarakat Malaka secara umum diharapkan dapat melakukan 4 program tersebut dengan baik, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah perbatasan, khususnya masyarakat di daerah transmigrasi. Pengolahan pasca panen tadi mengacu pada program benih tadi, yaitu jagung dan kacang hijau. Kami mendampingi pengolahan pasca panen untuk jagung dan kacang hijau, dan harapannya ini dapat mendukung peningkatan keterampilan produksi olahan pasca panen dari masyarakat Malaka ini. Masyarakat di daerah transmigrasi juga dibantu untuk mengolah kebutuhan pakan ternak yang bergizi sehingga ternak tidak mengalami kesulitan makanan pada saat musim kemarau panjang. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis Komite Anak Desa Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat kepada 105 orang Ketua Komite Perlindungan Anak Desa di 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. BIMTEK ini diberikan seiring meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam 3 tahun terakhir ini. Staf ahli bidang pelatihan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Fitra Sugiono menjelaskan berdasarkan data dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yakni tahun 2021 hingga Oktober 2023, di Kabupaten Timor Tengah Selatan tercatat meningkat pesat di mana pada tahun 2021 lalu terdapat 87 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Paling banyak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, kemudian tahun 2022 meningkat menjadi 103 kasus kekerasan dengan paling banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang terdekat seperti paman, opa, dan kerabat dekatnya. Sementara per Oktober 2023 tercatat sudah mencapai 97 kasus. Berdasarkan data tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia menetapkan status Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melihat tingginya kasus kekerasan membuat kementerian melakukan bimbingan teknis kepada Komite Perlindungan Anak Desa sebanyak 105 orang yang telah dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di 2023 sampai dengan per Oktober hari ini sudah tercatat sekitar 97 kasus. Nah, peningkatan ini kan kasus kekerasan itu berdasarkan laporan ya kepada Ibu. Jadi ketika ada peningkatan berarti kesadaran masyarakat ini sudah semakin meningkat sebenarnya, bahwa masyarakat akan pentingnya pelaporan terhadap kasus kekerasan. Harapannya dari kegiatan ini adalah terbentuknya forum diskusi, forum koordinasi terkait penanganan kasus mulai dari tingkat desa dan kelurahan yang bisa diteruskan ke level kabupaten, kemudian provinsi, dan juga sampai dengan pusat. Tek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas khususnya tenaga layanan dan juga masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan digelarnya BIMTEK bagi 105 Komite Perlindungan Anak Desa selama 2 hari diharapkan dapat terbentuknya forum diskusi, forum koordinasi, penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, sejalan dengan situasi perubahan iklim dan dampak yang tengah terjadi saat ini, maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang digagas pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur difokuskan pada berketahanan iklim dengan menitik beratkan penguatan ketahanan infrastruktur teknologi, tata kelola, pendanaan, serta peningkatan kapasitas dari seluruh desa.
Hal ini penting untuk menjadi pedoman pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, terutama di daerah-daerah yang teridentifikasi rentan pada bencana dan perubahan iklim. Direktur Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial Flores Timur, Melki Kolibaran, dalam diskusi mitra dengan tema Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim di Kabupaten Flores Timur, menegaskan bahwa peningkatan resiliensi terhadap perubahan iklim tentu akan memberi pengaruh baik pada sektor perikanan dan kelautan, pertanian, ketersediaan air, dan aspek kesehatan, sehingga dibutuhkan antisipasi dampak perubahan iklim dalam pembangunan daerah. Diharapkan penguatan basis pengetahuan melalui pengembangan kegiatan riset teknologi dan informasi terkait perubahan iklim dan dampaknya terhadap berbagai kebijakan dan arah pembangunan daerah di Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 sampai 2045 difokuskan pada ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim guna mewujudkan landasan pembangunan berketahanan iklim. Karena perubahan iklim itu dampaknya bukan hanya pada orang tertentu, pada semua. Dan perubahan iklim terjadi ini juga karena dampak pembangunan yang terjadi selama ini dan jangka panjang. Maka pendekatan pembangunan itu mesti diperbaharui dan diubah lebih ramah terhadap iklim dan juga terhadap hujan yang kurang. Iklim itu hanya dua, musim kemarau itu panas sekali, kemaraunya panjang sampai tanaman juga bisa terancam, keringan, suhu udara naik. Musim hujan itu bisa terjadi badai. Melki Kolibaran berharap melalui diskusi mitra dengan isu ketahanan iklim memerlukan berbagai upaya dan strategi termasuk penguatan pangan, ketahanan air dan energi, penguatan sektor kelautan dan pesisir, serta transformasi kesehatan. Arah kebijakan ini tentu akan menjadi pedoman untuk pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, terutama di daerah-daerah yang teridentifikasi rentan pada bencana dan perubahan iklim. Dari Flores Timur, Patmanwerang, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, kemarau panjang akibat dampak El Nino di Kabupaten Timor Tengah Selatan membuat sejumlah sumber air bersih yang melayani warga di Kota Soe mulai mengalami penurunan debit secara drastis dan bahkan ada yang mulai mengering. Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air bersih kepada pelanggan, Perumda Timor Tengah Selatan melakukan perbaikan terhadap sejumlah titik sehingga pelayanan air bersih di Kota Soe lebih optimal. Kepala Teknik Perumda Timor Tengah Selatan, Freddy Rihi, menjelaskan dampak dari El Nino membuat kekeringan terjadi di mana-mana dan turunnya debit air. Sumber mata air milik Perumda Timor Tengah Selatan misalnya, ada sejumlah mata air yang mengalami penurunan debit yang cukup signifikan, seperti sumber air besar Oenasi dari 40 liter per detik menjadi 6 liter per detik. Sumber air Kesetnana dari 20 liter per detik menjadi 1,5 liter per detik. Dan ada beberapa sumber mata air yang mengalami kekeringan. Dalam rangka memperlancar distribusi air bersih ke pelanggan, Perumda Timor Tengah Selatan berupaya melakukan perbaikan di sejumlah titik jalur kerusakan untuk mengoptimalkan pelayanan air bersih di Kota Soe. Freddy Rihi berharap dalam waktu dekat sudah turun hujan sehingga membantu mengoptimalkan sumber-sumber air di Kota Soe kembali normal sehingga pelayanan air bersih ke warga tidak terkendala. Mungkin sudah ditayangkan gambar, artinya sudah turun lokasi untuk proyek langsung, itu memang penurunannya sangat drastis, di mana kondisi yang kapasitas debit yang ada sekarang itu hanya 6, itu mengalami penurunan drastis. Selain dari sumber mata air nasi, ada sumber bor juga dengan penurunan di mana ada yang sudah mencapai 1,5 liter per detik.
Pantauan di sumber air Oenasi dan beberapa sumber air lainnya tampak sejumlah sumber mata air terjadi penurunan debit akibat fenomena alam dampak El Nino yang terjadi saat ini. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jumlah angka pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai Barat tembus angka 6.000. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor tingginya angka pengangguran. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi persoalan utama tingginya angka pengangguran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan data angka pengangguran terbuka, saat ini mencapai 6.000 lebih. Kepala Dinas Naker Trans Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Teresia Asmon, mengatakan tingginya angka pengangguran terbuka membuat pemerintah daerah terus melakukan pelatihan kepada masyarakat lewat Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi, dan UMKM. Ya, dari total angkatan kerja kurang lebih 150.000 orang. Berapa banyak kiat-kiat pemerintah yang sudah dilakukan baik oleh support pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kita coba mengintegrasikan program-program seperti peningkatan kapasitas melalui BLK, pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan permintaan pasar. Jadi, sebelum melakukan pelatihan di BLK, kita asesmen dengan industri pariwisataan, jenis pelatihan apa yang kira-kira setelah kami latih lulus dan bisa diserap oleh pasar kerja. Sejumlah pelatihan dari sektor pariwisata menjadi proyek unggulan yang diberikan mengingat Labuan Bajo masih banyak membutuhkan tenaga kerja terampil di sektor pariwisata. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebagai bagian dari implementasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD, Dispenduk Capil Kabupaten Kupang terus mendorong penggunaan IKD bagi remaja yang memiliki Android. Identitas Kependudukan Digital atau IKD merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan program Satu Data Nasional. Pemerintah pusat melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri telah meluncurkan IKD. Seperti di Kabupaten Kupang misalnya, Dispenduk Capil saat ini sedang berupaya mendorong penggunaan identitas kependudukan digital. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan, untuk mengimplementasikan identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Kupang, ada banyak kendala yang dihadapi, baik itu kepemilikan handphone Android oleh masyarakat maupun sinyal internet yang belum merata di Kabupaten Kupang. Kendati demikian, Dispenduk Capil saat ini mulai dari remaja untuk menggunakan IKD. Selain itu, Dispenduk Capil juga membantu setiap masyarakat yang memiliki Android untuk menginstal aplikasi IKD, kemudian disinkronkan dengan data admin Duk yang sudah ada. Yang punya HP Android itu nanti langsung diinstal IKD-nya. IKD-nya di HP Android yang bersangkutan, karena IKD ini dia agak berbeda, harus pemilik HP-nya. HP harus yang bersangkutan, tidak bisa titip di HP Android orang lain. Nah, karena itu memang ini Pak kami hadir dan sebentar kita sampaikan anak-anak yang mau install HP Android, yang punya HP Android mau install identitas kependudukan digital atau IKD, itu nanti langsung dilayani. Identitas kependudukan digital diwajibkan bagi masyarakat yang telah memiliki EKTP. Adapun program IKD ini merupakan program yang terintegrasi dengan setiap pelayanan yang lain, sehingga setiap warga tidak lagi kesulitan mengurus beberapa kepentingan administrasi lainnya. Seperti misalnya proses administrasi perbankan,
administrasi pelayanan kesehatan, administrasi pelayanan sosial, atau akses untuk mendapatkan bantuan sosial. Karena semua identitas kependudukan digital warga akan disinkronkan atau terintegrasi dalam satu data. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Saudara, sejumlah titik ruas jalan Trans Utara, Ende Maumere, dan Ende Nagekeo nyaris ambruk. Kondisi ini terjadi kurang lebih 10 tahun belakangan ini, belum mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beginilah kondisi jalan Trans Utara Ende Maumere dan Ende Nagekeo. Terlihat sejumlah titik ruas jalan nyaris ambruk akibat kikisan air serta beban mobil yang tidak sesuai dengan kondisi aspal. Kepala PUPR Kabupaten Ende saat dikonfirmasi mengatakan jalan Trans Utara merupakan kewenangan provinsi karena status jalannya provinsi, sehingga pihak PUPR Kabupaten tidak bisa memperbaikinya. Terkait beberapa ruas jalan yang rusak ke pihak provinsi, namun hingga saat ini belum ada tanggapannya. Tahun 2022, PUPR Kabupaten Ende bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Ende pernah menangani ruas jalan di Kecamatan Kota Baru, Maumere. Namun dikarenakan akses jalan terputus dan tergolong dalam bencana, sehingga mau tidak mau mereka tangani. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ende berharap hal ini bisa direspon oleh pihak provinsi sehingga akses untuk masyarakat 3 kabupaten ini bisa normal. Dari Ende, Obitani, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, upaya penurunan angka stunting merupakan kerja sinergi dan kolaborasi. Semua pihak hendaknya ambil bagian dalam upaya bersama termaksud gereja. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, upaya penurunan angka stunting merupakan kerja-kerja sinergi dan kolaborasi. Semua pihak hendaknya ambil bagian dalam upaya bersama ini termaksud gereja. Panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Gemit Koinonia Kupang dalam salah satu rangkaian kegiatannya menggelar Koinonia Peduli Stunting. 30 anak diberikan makanan tambahan selama beberapa bulan ke depan. Kepedulian terhadap upaya penurunan stunting di lingkup Jemaat Koinonia ini sudah berjalan 3 tahun. Selama ini masih dikelola oleh kepanitiaan. Namun ke depan, Peduli Stunting ini akan merupakan program tetap Gemit Koinonia Kupang. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Gemit Koinonia Kupang, Pendeta Ita Cewe Tasiadu saat membuka kegiatan Koinonia Peduli Stunting di ruang serbaguna lantai 3. Tidak semata pemberian makanan tambahan, kegiatan ini juga dibarengi dengan edukasi stunting oleh area panager program Plan Internasional Samuel Niap didampingi Herlina Boling. Ketua Bidang Pokja 4 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kota Kupang, Agnes Lema, dalam sambutannya mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, menyampaikan mengapresiasi atas upaya Gemit Koinonia Peduli Stunting yang telah berjalan 3 tahun ini. Diharapkan hal ini menginspirasi dan mengedukasi pihak lainnya untuk turut ambil bagian dalam kerja kolaborasi ini. Selain Koinonia Peduli Stunting, perayaan Hari Raya Gerejawi juga akan menyentuh pelestarian lingkungan hidup, lansia, ketaatan menggunakan helm ke gereja, dan sejumlah kegiatan lainnya. Dalam bulan Oktober sebagai bulan keluarga, kegiatan dirancang untuk menyasar keluarga-keluarga di Jemaat Gemit Koinonia dan sekitarnya. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memberikan pelatihan pengawasan keuangan bagi aparat pengawasan internal pemerintah APIP daerah. Pelatihan diikuti oleh 149 peserta di Nusa Tenggara Timur.
pelatihan pengawasan keuangan bagi aparat di daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan kapasitas bagi aparat pengawasan internal pemerintah APIP daerah. Kepala Subbagian Umum Inspektorat Jenderal Kemendagri Muhammad Eko Subekti mengatakan, kegiatan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap melakukan pengawasan keuangan desa dan mampu melakukan aplikasi pengawasan. Selain itu, untuk mendukung pengembangan kompetensi bagi aparat desa. Berdasarkan evaluasi dari sejumlah desa yang ada di Kabupaten se-NTT, Desa Noel Baki dinilai mampu untuk pengelolaan penggunaan anggaran desa. Dan pada hari ini juga kita mengadakan visitasi ke Desa Noel Baki, karena kita anggap di Desa Noel Baki ini berhasil gitu kan, dengan program-programnya yang terkait anggaran desa, mulai dari digitalisasi, terus juga dari sisi pertaniannya juga, dan irigasinya juga kita lihat juga cukup bagus, dan ini nanti memberikan contoh kepada daerah lain. Kades Noel Baki, Oktovianus Logo Buke mengatakan pihaknya tidak menyangka bahwa pemerintah pusat memilih Desa Noel Baki mewakili desa di NTT sebagai desa contoh untuk pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Untuk Desa Noel Baki, kata Logo Buke dinilai mampu dan mendapat restu dari Kemenkumham NTT. Di dalam percakapan atau visitasi tadi, ya tim mengharapkan supaya kita selalu bekerja dengan baik, supaya hal-hal yang akan menjerumuskan kita itu bisa diatasi atau bisa diminimalisir. Siap untuk divisitasi, bahkan juga diaudit oleh inspektorat, supaya jangan nanti di akhir masa baru kita diaudit begitu. Saya mau tiap tahun kita diaudit supaya meluruskan pekerjaan-pekerjaan kita. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Kita beralih ke Manggarai Barat, pemirsa. Sampah di kota Labuan Bajo, Manggarai Barat masih menjadi tren dan persoalan yang sampai saat ini belum mampu teratasi. Tumpukan sampah yang ada di lokasi wisata selain terkesan kotor juga mengganggu keindahan di lokasi wisata. Sampah masih menjadi persoalan pelik yang belum sepenuhnya bisa diatasi secara baik oleh daerah sedang berkembang. Di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan daerah tujuan wisata super prioritas, sampah masih ditemukan di sejumlah objek wisata yang dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti di objek wisata Waterfront City Labuan Bajo misalnya, tumpukan sampah yang merupakan sampah plastik dibiarkan mengotori objek wisata ini. Tidak heran setiap harinya beberapa pemulung berada di lokasi ini untuk mencari sampah plastik untuk dijual. Menurut pengakuan warga, tumpukan sampah ini sudah berlangsung lama dan terkesan dibiarkan sehingga sangat mengganggu keindahan lokasi wisata tersebut. Kurangnya kesadaran warga dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi kendala utama dalam mengatasi sampah. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk menyediakan sarana prasarana tempat sampah, sehingga kawasan ini dapat terjaga dan bebas dari sampah plastik. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, Indeks Kemerdekaan Pers Nusa Tenggara Timur 74,78, sedangkan IKP Nasional 71,57. Di NTT nilai ini menurun dari tahun sebelumnya 78,24 atau turun 3,47 poin. Meski demikian, dari sisi perengkingan NTT mengalami kenaikan dari ranking 22 ke ranking 19. Indeks 74,78 diperoleh dari lingkungan fisik politik, 74,76, lingkungan ekonomi, 76,09, dan lingkungan hukum 73,59. Indeks tersebut menunjukkan bahwa indeks kemerdekaan pers di NTT cukup bebas tingkat demokrasinya.
Hal tersebut mengemuka dalam sosialisasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023 oleh Asep Setiawan, Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Dewan Pers, yang dihadiri unsur Forkopimda Provinsi NTT, pemerintah, Dewan Pers NTT, BUMN, dan media di NTT. Dalam diskusi yang menghadirkan narasumber Kadiskom Info NTT, Freddy Koenunu, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Visip Undana, Dr. Jeffrey Manafe, dan Ketua PWI Provinsi, Ferry Jahang, mengemuka terkait uji kompetensi wartawan di NTT yang cukup mahal dan belum semua wartawan mengikutinya. Menjawab hal tersebut, pemerintah melalui Dinas Kominfo berkomitmen untuk mencari solusinya. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Ya, pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Irene Tumelo. Dan saya Yasinta Tibuhala mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.